Keberadaan dananya itu masih di rekening yayasan, dan saya yakini dana tersebut tidak akan dipakai oleh Novi kecuali untuk pengobatan matanya Mas Agus. Masih utuh Bang ya? Harusnya masih utuh. Bagi pihak-pihak yang menginginkan keterbukaan dan transparansi, yayasan memang silakan saja. Yayasan pun pasti akan mengaudit dirinya sendiri untuk melaporkan ke dinas sosial, karena mereka wajib untuk audit, untuk melaporkan dana tersebut ke dinas sosial. Perlu diminta, pasti akan audit sendiri dia. Bang, Gitu. mungkin kalau untuk dan kenapa Abang mengumumkan pengunduran diri di hari perdamaian itu, Bang? Baik. Itu adalah pernyataan sikap dengan akumulasi segala macam pertimbangan yang ada. Kenapa? Karena dengan kondisi yang ada, kehadiran saya nanti sebagai kuasa hukumnya Novi pasti akan lebih memberatkan dia. Saya tidak akan mau memperberatkan dia. Silakan, ya, silakan saja. Mungkin dia punya pendapat ahli hukum lainnya, tidak masalah untuk itu. Akan tapi tentunya dengan keluarnya tanpa adanya persetujuan saya keluar dari ruangan tersebut, itu sudah saya sudah melihat bahwa sudah tidak ada lagi kesepakatan antara advokat dan klien dalam strategi legal action yang akan dilakukan. Ya, tentunya saya juga punya sikap, saya punya integritas. Makanya pada hari itu saya menyatakan diri saya mundur. Walaupun ada pro kontra. Wah, kenapa kamu mundur daripada acara? Itu perlu saya lakukan. Itulah pernyataan sikap saya. Ya. Soal tepat tidak tepat itu adalah menjadi hak saya untuk mundur. Dan itu diatur dalam undang-undang advokat juga. Sehingga saya tidak mau menyebabkan polemik lebih panjang lagi. Biarkan Novi mungkin mempunyai pendapat sendiri, pendapat ahli hukum yang lain dan sebagainya, terserah. Ada kondisi di mana dia akhirnya keluar, monggo silakan. Tapi lebih baik saya nyatakan pada saat itu saya harus mundur dalam kasus ini. Seperti itu. Artinya Abang kecewa juga atas sikap Novi? Soal kecewa tidak kecewa itu subjektif sekali, tapi pemikiran saya sangat objektif ya pada saat itu, bahwa bantuan hukum yang saya berikan sudah tidak bermanfaat lagi, seperti itu ya. Makanya aksi Novi walkout itu gara-gara Densu nggak boleh masuk di draft itu, kan katanya Densu tuh harus dilibatkan gitu kan. Nah pada saat itu Farhad menolak, Densu itu tidak perlu berlibat di sini. Saya pada saat itu akhirnya saya berbicara, saya menyampaikan bahwa Densu harus dilibatkan dan sebagai pihak yang mengetahui dalam kesepakatan bersama, dan itu tidak masalah oleh Bang Farhad, ya, nggak ada masalah untuk itu, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada masukan, silakan cantumkan saja bagaimana sikapnya atau masukannya Bang Densu, dan dia sebagai pihak nanti yang mendatangani yang mengetahui, itu terakomodir semuanya, nggak ada masalah untuk itu. Ada masalah moderator dipertanyakan bukan dari dinas sosial. Moderator itu awalnya pada saat acara e-news ya. Kalau nggak salah pada saat acara e-news yang dihadiri oleh Pablo, kuasa hukum donatur, terus kuasa hukum Agus Ilal. Pada saat itu saya ingat persis bahwa Pablo yang menyarankan agar supaya menggunakan Pak Abraham sebagai moderator. Kenapa? Karena dia juga udah memahami perkara ini, peristiwa ini. Dia udah melakukan pengecekan, wawancara, investigasi ke rumahnya Agus, sudah investigasi ke yayasan, sedemikian rupa. Dia pihak yang paling tepat agar supaya dia sebagai moderator, karena dia berdiri di tengah-tengah, tidak memihak siapa-siapa pun juga. Tapi saya tanya waktu itu sama Pablo, berapa bayarannya? Kita nggak punya uang, kita keterbatasan dana. Oh nggak apa-apa, gratis kok dia mah. Dia kan saudara saya, pasti gratis. Nanti saya minta tolong sama dia pasti mau. Alhamdulillah, pada saat di Gedung Juang, dia datang. Dia terus terang, pada saat akhir acara, mohon maaf, Bang Abe, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Oh ya nggak apa-apa, saya senang, dia bilang. Kata Bang Abe, saya senang untuk itu. Nggak apa-apa, yang penting masalah ini bisa terselesaikan.
kasihan. Itu pada saat Gedung Juang ya. Selanjutnya pada tahap pertemuan berikutnya, saya komunikasi sama Bang Farhad. Saya minta pada saat itu acara dilakukan dengan live, dan saya tanyakan siapa moderatornya. Kira-kira kalau itu Pak Abe masih mau nggak? Oh ya silakan tanya sendiri. Tapi syukur Bang, dia nggak komersil, gratis kok sama dia. Abang coba tanya aja sendiri. Abang kan pihak tamu, tolong tanyakan. Semoga aja dia nggak cas itu biaya. Tapi setahu saya dia mau agar supaya dia punya concern agar supaya kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan akhirnya waktu itu Bang Abe datang pada saat acara hari Selasa kemarin di VRD itu, begitu. Nah, kalau ada pertanyaan memihak tidak memihak, saya melihat ini moderator kasihan juga akhirnya. Dia berdiri tengah-tengah, supaya dia punya tujuan pada sebelum acara. Apakah sudah ada draftnya bisa diselesaikan dengan baik? Oh sudah ada, dia bilang lah macam kata Bang Fahad. Dan saya mengiyakan, udah ada kok Bang ini. Oh berarti udah oke ya, nggak ada ribut-ribut kayak kemarin ya. Nggak, insya Allah nggak ada. Ternyata kejadiannya akhirnya di luar dari apa yang kita harapkan. Itu sih yang saya bisa kasih pendapat tentang Bang Abe sebagai moderator. Bang tadi abang bilang tamu. Kenapa Bang dari pihak sana komite dan dari pihak sendiri atau sendiri juga terbatas untuk diwakili atau PH-PH yang lain? Oke. Pada saat itu saya sudah menyampaikan daftar tamu yang akan hadir. Saya sudah mencantumkan nama dari kantor hukum saya, nama dari timnya PED, nama-nama dari tim hukumnya advokat pendukung Novi, terus nama-nama tim dari advokat donatur, perwakilan donatur. Saya sudah sampaikan ke Bang Farhad, akan tapi tetap yang punya tuan rumah, yang punya acara kan Bang Farhad. Saya hanya bisa mengusulkan saja. Kalau ada yang diundang tidak diundang, ya saya tidak tahu ya. Tapi saya sudah mengusulkan begitu. Ada kok, detail semuanya lengkap. Tapi abang sendiri tidak membantah dan ada tidak melakukan karena kan dari kami komplain Bang dari belakang. Gimana? Kecil soal. Maksudnya abang nggak komplain gitu loh. Kok dari pihaknya komplain, siapa aja boleh datang dan dari pihak abang kok tidak datang sebagian ini nggak boleh. Iya. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya ke Bang Farhad ya. Dia tuan rumah loh. Seperti itu. Dan dia kalau pada saat terakhir dia tidak mengirimkan undangan atau tidak menyatakan sikap untuk mengundang, ya kita juga tidak bisa paksakan itu ya. Itu sih. Jadi artinya sekarang posisi Mas Brian sekarang seperti apa nih? Akan membantu dapat segera diselesaikan. Ya, itu saja sih. Mungkin ada pesan untuk para Abbas dan juga tim Novi juga dan Novi dari atau Gary. Ya, pesan saya untuk Novi dan Agus dan mungkin untuk kuasa hukum Novi yang baru dan juga untuk Bang Farhad sebagai kuasa hukumnya Agus. Tolong gunakan hati nurani kalian. Ya. Lepaskan ego kalian masing-masing. Tolong berpikir keras agar supaya permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Ya, yang akan menjadi dampaknya adalah Agus itu sendiri sebetulnya. Agus sudah jadi korban penyiraman air keras. Sekarang Agus juga menjadi korban akhirnya tidak mendapatkan ya dana donasi guna pengobatan dia. Ya, kasihan dia. Itu aja. Tapi abang senang nggak beberapa hari ini dia akan berobat ke Singapura? Ya alhamdulillah apabila ada yang masih memberikan donasi ya berpartisipasi untuk pengobatan Agus ya bagus untuk itu ya, sangat bagus sekali. Karena apa? Saya mendengar bahwa masih terdapat banyak zat-zat kimia di dalam matanya, di dalam bawah kulitnya itu yang belum dikeluarkan. Itu menyangkut keselamatan jiwa.
Kasihan. Itu aja. Di sini tergeraknya alasan kemanusiaan saya seperti itu. Untuk menangani kasus ini supaya segera dapat diselesaikan dengan baik, dengan cepat, agar Agus dapat segera mendapatkan pengobatan untuk itu. Itu sih. Oke. Siap, terima kasih sebelumnya.